Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya saudara baik-baik saja, dan kiranya teruslah hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk melakukan banyak hal baik seperti yang dikehendakinya. Dan kiranya hal baik yang kita kerjakan di dalam Tuhan berhasil dan berbuah dengan baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita bersaat teduh untuk mensyukuri berkat Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari-hari hidup kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di pagi ini kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengubah hidup kami, memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 4 Mei 2023 tertulis dalam kitab Markus 5 ayat 28. Demikianlah dikatakan. Aininna rohana do asal hujama nanggo ulusnai malum do hilalauku. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang sakit yang sudah lama sekali bahkan bertahun-tahun akan mudah sekali dipengaruhi hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya. Disuruh makan apa saja, minum apa saja, pasti dia mau. Asal itu mendatangkan kesembuhan. Pergi kemana saja, mencari tabib, pasti dia akan lakukan asal untuk mendatangkan kesembuhan. Akhir-akhir ini di media sosial viral seorang ibu yang dapat menyembuhkan penyakit. Ketika dia datang ke satu daerah, ke daerah lain, maka banyak orang berbondong-bondong yang membawa penyakitnya masing-masing untuk dapat disembuhkan. Mereka rela melalui perjalanan yang sangat melelahkan untuk dapat bertemu dengan ibu yang sedang viral itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ratusan orang, bahkan ribuan mungkin, datang untuk mendapatkan kesembuhan. Demikianlah kira-kira keberadaan Yesus di setiap tempat kemana dia pergi. Begitu banyak orang berbondong-bondong untuk meminta atau untuk mendapatkan mukjizat di dalam kehidupannya. Walau tidak semua orang di sana orang sakit, ada juga orang yang datang hanya untuk melihat-lihat. Ya, pengen tahu, istilah zaman sekarang kepo gitu. Banyak orang yang memang ingin tahu apa sih dan seperti apa sih Yesus itu. Tetapi banyak juga yang datang karena kerinduan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari Yesus menyembuhkan anak dari Yairus, yaitu pemimpin rumah ibadat, di mana putrinya sedang sakit bahkan hampir mati. Dia meminta agar Yesus mau menolong, mau menyembuhkan putrinya.
Dan satu lagi adalah seorang ibu atau perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita ketahui pendarahan ini sangatlah berbahaya. Pendarahan jika diteruskan atau dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kematian. Perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya ini, dia datang kepada Yesus untuk diberikan kesembuhan. Berita-berita yang dia dengar tentang Yesus membuat dia yakin dan percaya bahwasanya Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah pergi kemana-mana, berkunjung ke tabib sana, ke tabib situ, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Mungkin dia pun sudah makan banyak obat, ini dan itu juga, tetapi tidak ada satupun faedah yang dapat mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Justru hari lepas hari keadaannya semakin memburuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan yang menderita pendarahan ini. Dia datang mendekati Yesus dan memegang jubahnya. Apa yang dia katakan adalah bagian dari iman yang menjadi teladan bagi kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya, tanpa dipegang Yesus pun, dia yakin jika ia datang dan berseru-seru memegang Yesus di dalam hidupnya, jubahnya sekalipun, itu dapat mendatangkan kesembuhan. Saudara, mungkin kita tidak sakit pendarahan. Mungkin kita tidak sakit yang mengerikan seperti orang-orang yang datang kepada Yesus. Tetapi sakit yang sering kita alami di dalam hidup kita adalah bagaimana kita hidup tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi kita tidak percaya kalau di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang selalu menyertai. Sehingga kita sering sekali mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Mengandalkan hal-hal yang datang dari dunia untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Ketika kita sakit dan tidak sembuh-sembuh, mungkin ada orang yang sudah mulai bosan berdoa, meminta kepada Tuhan, sehingga mencari kesembuhan dari tempat yang bukan datangnya dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita belajar dari iman ibu yang menderita pendarahan. Bagaimana dia percaya dengan menjamah jubah saja pun dia beroleh kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya karena Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan di hari depan pun semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Yakinkanlah dirimu bahwasanya dialah satu-satunya penolongmu. Dan katakan, hatiku percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus sajalah satu-satunya yang tahu dan mengerti keadaan kita. Dan hanya di dalam dialah kita beroleh kelegaan, kita beroleh kelepasan dan ketenangan jiwa. Kiranya kita tetap percaya hanya kepada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari seorang ibu yang menderita pendarahan 12 tahun. Kami pun sangat menderita di dalam hidup kami oleh berbagai-bagai penderitaan pergumulan yang terjadi. Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk percaya hanya kepadamu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu usaha kami di dunia ini akan sia-sia. Dan hanya di dalam Tuhanlah kami beroleh keselamatan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.